anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Selamat datang lagi di video pembelajaran yang unik dan menarik bersama Kakak Ika. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian kuasai pada pembelajaran 3 ini adalah yang pertama, untuk muatan IPA dengan KD 3.5, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.2, yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu kita sebut saja namanya Raditya. Raditya sedang bermain kincir angin. Ia membuatnya dari bahan kertas. Raditya merasa senang sekali karena kincir anginnya dapat berputar dengan baik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu sumber energi apakah yang membuat kincir angin itu bergerak? Iya, tepat sekali. Kincir angin itu bergerak karena adanya energi angin. Energi angin adalah suatu energi yang berasal dari alam. Energi angin ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan suhu antara udara dingin dan udara yang panas. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai sumber energi angin tersebut. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Kincir angin modern itu digunakan untuk pembangkit listrik. Kincir angin modern digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, coba perhatikan di sini sudah ada kincir angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan teknologi tersebut dianggap bebas polusi. Selain itu, sumber energinya pun tersedia bebas di alam ini. Nah, anak-anak, manfaat energi angin lainnya yaitu yang pertama, untuk membantu proses penggilingan padi, kemudian untuk mengeringkan hasil panen, untuk menyalakan pompa air, dan melakukan penyaluran air, dan yang keempat adalah untuk alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Pertanyaannya adalah, tertarikkah anak-anak untuk mengetahui cara kerja kincir angin? Nah, anak-anak dapat mencoba membuat kincir angin sederhana yang berbahan dari kertas maupun plastik di rumah anak-anak masing-masing ya. Berikut merupakan panduan keselamatan kerja dalam kegiatan percobaannya. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan dirimu dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang dapat kamu lakukan dalam kegiatan pembuatan kincir angin. Yang pertama, berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Yang kedua, mintalah bantuan orang tua atau saudaramu jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keempat, perhatikan setiap langkah pada setiap percobaannya. Untuk membuat kincir angin dari kertas, alat dan bahan yang kalian siapkan adalah lidi,
atau sumpit kayu, gunting, kemudian lem, kertas berbentuk persegi, jarum, atau pin atau paku payung. Nah, untuk melakukan percobaan itu, perhatikan pada gambar di samping ini. Yang pertama, ambillah kertas, lalu ikuti instruksi pada gambar. Yang kedua, setelah baling-baling tersebut jadi, tempelkan pada ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikanlah baring-baring bisa berputar dengan baik ya anak-anak. Setelah itu, kalian bisa mempraktekkannya di luar rumah untuk mendapatkan udara atau angin. Nah, selain kincir angin, kalian juga bisa membuat kincir air dari bahan yang sederhana seperti plastik. Alat dan bahan yang diperlukan adalah botol plastik bekas, gabus bekas, tutup botol, lidi, sumpit, dan gunting. Langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Kemudian, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama. Kemudian, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Dan kincir angin siap digunakan. Informasi tambahannya adalah potong bagian dasar botol. Buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkanlah dan pasangkanlah baling-baling plastik ke dalamnya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian melakukan kedua percobaan kincir air dan kincir angin tersebut, kalian bisa menentukan perbedaan dan juga persamaan dari kedua kincir tersebut. Persamaan kedua kincir yaitu kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Sedangkan perbedaannya adalah kincir air digerakkan oleh air, sedangkan kincir angin digerakkan oleh angin. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar mampu menggerakkan benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Sedangkan pada kincir air, putaran kincir plastik paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Baling-baling pada kincir juga berputar menggerakkan benda-benda yang diletakkan di pusat baling-baling. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai manfaat sumber energi air untuk kebutuhan sehari-hari kita, yaitu untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Selain itu juga, air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Sama seperti pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena bebas dari polusi. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan air yang mengalir. Contohnya adalah air terjun. Cara kerja pembangkit ini adalah hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga angin. Kincir air merupakan salah satu komponen paling penting yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga air. Kincir air akan berputar pada sumbunya karena adanya dorongan atau aliran yang cukup keras. Kincir air dihubungkan dengan generator pembangkit listrik hingga generator bergerak dan menghasilkan energi listrik. Oke anak-anak semuanya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, kira-kira tadi kita udah belajar apa aja sih?
Iya, tepat sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai kincir angin, manfaat daripada energi angin. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai manfaat dari kincir angin beserta dengan kincir air. Bukankah begitu anak-anak? Oke, nah Ibu rasa untuk pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian akan materi yang sudah Ibu sampaikan, di sini Ibu sudah punya soal. Nah, berikut adalah soalnya. Kalian bisa menjawab soal ini pada lembar kertas yang sudah kalian miliki di rumah masing-masing. Dikerjakan dengan serius ya anak-anak, dan Ibu tunggu jawaban dari kalian. Terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mau menyimak video pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Dadah!